Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Masjid. Masjid merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan umat. Di mana ada umat Islam, dapat dipastikan di tempat itu ada masjid sebagai tempat ibadah kaum muslimin dalam upaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebagai pusat informasi bagi jamaah. Masjid juga menjadi tempat peningkatan kecerdasan umat baik ilmu dunia maupun ilmu akhirat. Hal ini sesuai dengan arah dan tujuan pembangunan nasional, yaitu adalah pengembangan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Masjid juga merupakan peranata keagamaan yang tak terpisahkan dari kehidupan spiritual, sosial, dan kultural umat Islam. Keberadaan masjid dapat dipandang sebagai salah satu perwujudan dari ekstensi dan apresiasi umat Islam, khususnya sebagai sarana peribadatan yang menduduki fungsi sentral dalam kehidupan bermasyarakat. Bila mengacu pada masa Rasulullah SAW dan para sahabatnya, masjid menjadi pusat aktivitas umat Islam. Ketika itu, Rasulullah SAW membina para sahabat yang nantinya menjadi kader tangguh dan terbaik umat Islam, generasi awal untuk memimpin, memelihara, dan mewarisi ajaran-ajaran agama dan peradaban Islam yang bermula dari masjid-masjid. Lebih dari itu, berbagai kegiatan maupun problematika umat yang menyangkut bidang agama, ilmu pengetahuan, politik kemasyarakatan, dan sosial budaya juga dibahas dan dipecahkan di lembaga masjid tersebut. Sehingga pada masa itu masjid mampu menjadi pusat pengembangan kebudayaan Islam, sarana diskusi kritis, mengaji, serta memperdalam ilmu-ilmu pengetahuan agama secara khusus dan pengetahuan umum secara luas. Pada era milenial sekarang ini, menariknya masjid diisi dengan berbagai kegiatan-kegiatan keagamaan dan masjid masih menjadi tempat yang menarik dalam arus perjalanan dakwah. Bahkan para muslim muda yang ada di era milenial ini menjadi titik sentral dalam meramaikan masjid dan mendukung jalannya berbagai kegiatan keagamaan. Kekhawatiran yang sempat dirasakan beberapa masyarakat dan jamaah ialah dengan kemajuan zaman yang begitu deras kita saksikan, ditakutkan keberfungsian masjid yang dicontohkan oleh Rasulullah menjadi hilang atau ada ketakutan yang dapat terhapuskan oleh kemajuan zaman. Sehingga menarik bila kita melihat bagaimana ekstensi masjid serta keberfungsiannya di era milenial ini yang sebelumnya juga telah diwujudkan di masa Rasulullah SAW. Pengertian masjid. Masjid berasal dari bahasa Arab, yaitu sajadah, yang artinya tempat sujud atau tempat untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fungsi utama masjid adalah tempat untuk bersujud kepada Allah, tempat salat, dan tempat beribadah kepadanya. Masjid dibangun untuk memenuhi kebutuhan umat Islam, khususnya kebutuhan spiritual dan mendekatkan diri kepada Allah, menghambakan diri untuk tunduk dan patuh mengabdi kepadanya. Karena itu, Allah menyediakan pahala surga bagi siapa yang membangun masjid karena mengharap keridhoannya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, masjid diartikan sebagai rumah atau bangunan tempat bersembahyang bagi orang Islam. Kata masjid disebut 28 kali di dalam Al-Quran. Dalam Kamus Al-Munawwir, sajadah berarti membungkuk dengan khidmat. Dari akar kata tersebut, terbentuklah kata masjid yang merupakan kata benda yang menunjukkan arti tempat sujud. Isim makan dari fi'il sajadah. Ismail dalam Aisyah mengatakan
bahwa sujud adalah bentuk penghambaan manusia pada Tuhannya dan merupakan puncak kepatuhan. Sujud adalah rukun sholat, sebagai bentuk ikhtiar hamba dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, isi makan, kata benda yang menunjukkan tempat untuk sholat pun diambil dari kata sujud, yang kemudian menjadi masjid. Sujud juga dapat diartikan sebagai perbuatan meletakkan kening ke tanah. Secara maknawi, mengandung arti menyembah. Sedangkan sajadah berasal dari kata sajadatun yang mengandung arti tempat yang dipergunakan untuk sujud. Mengkerucut maknanya menjadi selembar kain atau karpet yang dibuat khusus untuk sholat orang per orang. Karena itu, karpet masjid yang lebar meski fungsinya sama tetapi tidak disebut sajadah. Masjid sebagai rumah Allah sudah diyakini oleh sebagian besar kaum muslimin. Namun demikian, masih ada sebagian kaum muslimin yang masih asing dengan masjid. Dikarenakan pergi ke masjid hanya 1 minggu sekali ketika sholat Jumat, atau setahun sekali ketika sholat hari raya, atau bahkan hanya KTP-nya saja yang menunjukkan ia seorang muslim, tetapi tidak pernah sebelumnya datang ke masjid. Sidi Ghazalbah menjelaskan bahwa masjid tempat mengajarkan, membicarakan, menyimpulkan semua pokok kehidupan Islam. Kehidupan Islam itu terperinci pada 3 bidang, yaitu agama, antropologi, dan kebudayaan, atau istilah dalam ilmu Islam yaitu ibadah, takwa, dan muamalah. Dengan demikian, masjid merupakan tempat yang suci, suasananya damai dan memberikan ketenangan. Kegiatan di dalamnya berkaitan dengan ibadah. Oleh karena itu, muliakanlah masjid. Jangan sampai bersuara keras dan jangan sampai meludah sembarangan, karena masjid menggambarkan sebuah kebersihan. Sedangkan Abdul Malik Asy-Sya'adi mendefinisikan masjid sebagai tempat yang khusus disiapkan untuk pelaksanaan sholat 5 waktu dan berkumpul yang berlaku selamanya. Dari dahulu dan sampai sekarang, masjid masih sebagai tempat orang-orang Islam sujud menyembah Allah yang Maha Esa, Sang Pemilik yang ada di dunia ini. Sholat yang dikerjakan sebagai bentuk amal ibadah dan wajib hukumnya dalam pelaksanaannya. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id, ia mengatakan semua bumi ialah masjid dan suci, kecuali kuburan dan kamar mandi. Al-Mahlawi menceritakan, Nabi dan para sahabatnya menyelenggarakan sholat Jumat pertama kali di Wadi Rahuna, sebuah tempat terbuka yang letaknya sekitar 4 km dari kota Madinah. Di tempat inilah Nabi Muhammad menyampaikan khutbah Jumat pertama kalinya. Nabi menekankan pentingnya menjaga nilai keimanan kepada Allah dan Rasul-Nya, pentingnya bertakwa kepada Allah dan menjauhkan maksiat, serta dorongan untuk selalu berbuat baik agar mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Sejarah masjid. Masjid sudah ada sejak masa Rasulullah SAW. Pada waktu itu, hijrah dari Mekah ke Madinah dengan ditemani sahabat Abu Bakar. Rasulullah SAW melewati daerah yang disebut Quba, dan akhirnya di sana beliau mendirikan masjid pertama sejak masa kenabiannya, yaitu Masjid Quba, sebagaimana yang disebutkan dalam Quran surat At-Taubah ayat 108 sebagai berikut. لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. Artinya,
Janganlah kamu bersembahyang di dalam masjid itu selama-lamanya. Sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa, Masjid Quba, sejak hari pertama adalah lebih patut kamu sholat di dalamnya. Di dalamnya masjid itu ada orang-orang yang ingin membersihkan diri, dan sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bersih. Quran Surah At-Taubah ayat 108. Masjid Quba yaitu masjid pertama yang dibina pada hari pertama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di Madinah. Baginda tiba di Madinah pada hari Senin dan menginap sampai hari Jumat, dan diikuti Masjid Nabawi bukan saja menjadi tempat umat Islam menunaikan ibadah sholat, bahkan turut menjadi pusat perkembang ilmu pengetahuan, pusat kemajuan ekonomi ummah, pusat perjumpaan komuniti, dan sebagainya. Masjid Quba lebih banyak difungsikan untuk pengajaran dan melakukan penguatan kemasyarakatan yang langsung dilakukan serta dicontohkan oleh Nabi sendiri. Masjid Quba dibangun dengan bentuk yang sederhana, dibuat dari pelepah-pelepah dan daun kurma serta batu bata. Masjid mempunyai ruang persegi 4 dengan dinding sekelilingnya. Di sebelah utara dibuat serambi untuk sholat, bertiang pohon kurma, beratap datar dari pelepah-pelepah dan daun kurma bercampur tanah liat. Di tengah-tengah lapangan terbuka dalam masjid ada sebuah sumur tempat mengambil wudhu bagi jamaah. Dengan demikian, sudah wajar rasanya bila Masjid Quba berbentuk yang sederhana, karena masjid awal dalam pembuatan masjid di saat itu. Perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan pengikutnya dalam membangun masjid menggambarkan kepada manusia betapa pentingnya makna dari masjid. Setelah 12 tahun menjalankan tugas sebagai Rasul di Mekah, Allah perintahkan Nabi Muhammad SAW untuk hijrah ke Madinah. Di titik dari ilmu perang, hijrah itu merupakan taktik. Strategi Nabi ialah mengembangkan ad-din dan mengislamkan umat. Taktik untuk mencapai tujuan strategi dijalankan beliau di Mekah. Tetapi kemajuan sangat lambat sehingga perlawanan dari musuh begitu kuat, sehingga Rasulullah SAW menjadikan Madinah sebagai markas besarnya. Ternyata dengan cara yang ditempuh ini berhasil. Perbandingan fungsi masjid pada masa Rasulullah dan era milenial. Di saat Islam masih pada perkembangan awal ke berbagai pelosok negeri, ketika umat Islam menetap di suatu daerah yang baru, maka salah satu sarana untuk kepentingan umum dan orang banyak yang mereka buat adalah masjid. Jadi masjid bukan hanya sebagai tempat beribadah saja, akan tetapi tempat berlindung bagi halayak banyak. Menurut Muhammad Khuraish Shihab dalam Jusmawati mencatat bahwa dalam perjalanan sejarah masjid pertama didirikan, Nabawi mengemban 10 fungsi, yaitu tempat ibadah, pendidikan, konsultasi, komunikasi, santunan sosial, latihan militer, tempat persiapan alat militer, tempat pengobatan korban perang, perdamaian sengketa, dan aula tempat penerima tamu. Masjid Nabawi juga menjadi tempat pusat informasi Islam, tempat menyelesaikan hukum, peradilan, dan sengketa di masyarakat. Kegiatan ekonomi pun menjadi salah satu aktivitas di Masjid Nabawi, sekaligus pusat kegiatan sosial dan politik. Ada 4 peran dari fungsi masjid, yaitu sebagai tempat ibadah, tempat kegiatan sosial kemasyarakatan, pendidikan dan pembinaan sumber daya manusia dan ekonomi. Bila kita pantau secara jelas dan mendalam lagi secara rinci,
maka akan banyak terlihat kefungsian masjid tersebut. Sebagaimana dikemukakan oleh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri bahwa sejarah Masjid Nabawi di Madinah yang didirikan oleh Rasulullah SAW memiliki tidak kurang dari 10 peranan dan fungsi, yaitu tempat ibadah, konsultasi, komunikasi, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, santunan sosial, latihan militer, tempat persiapan peralatan militer, tempat pengobatan korban perang, perjanjian perdamaian, pengadilan sengketa, dan tempat penerimaan tamu. Berkaitan dengan tempat sholat yang dilaksanakan, masjid otomatis sudah menjadi tempat yang biasa dilaksanakannya sholat dan beribadah. Akan tetapi, sebuah tempat yang dianggap bersih dan pantas juga bisa dijadikan tempat pelaksanaan sholat, termasuk ketika ditemui keadaan yang darurat. Akan tetapi, Al-Quran menganjurkan kepada umat Islam bahwa masjid bukan hanya pelaksanaan untuk sholat saja, akan tetapi sebagai wadah berbagai kegiatan mu'alamah. Dalam hal ini diterangkan dalam Quran Surat At-Taubah ayat 18 sebagai berikut. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. Artinya, sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Masjid memang telah dijadikan tempat yang mulia, yaitu tempat untuk bersujud kepada Sang Ilahi. Di masa itu, Rasulullah dan kaum Muhajirin dan Ansar mendirikan sholat secara berjamaah. Rasulullah menekankan bahwa masjid merupakan tempat sembahyang yang dikerjakan 5 waktu sehari semalam, bernilai fardu, baik secara munfarid atau berjamaah. Bukan hanya sampai di situ, tapi juga menjadikan masjid tempat pelaksanaan sholat-sholat sunnah. Selanjutnya, Rasulullah dan pengikutnya menjadikan masjid untuk pelaksanaan sholat Jumat. Dan ketika ada hari-hari besar Islam, maka masjid juga menjadi tempat yang pas sebagai tempat pelaksanaan. Salah satunya ialah sholat hari raya. Rasulullah juga menjadikan masjid sebagai tempat berkumpul kaum muslim dan tempat mengumumkan hal-hal penting yang menyangkut hidup masyarakat muslim. Apapun itu berkaitan dengan masyarakat dan acara-acara besar Islam juga diumumkan agar semua orang mengetahuinya. Masjid bukan hanya dijadikan tempat bersujud oleh Rasulullah dan umatnya, akan tetapi fakta membuktikan bahwa masjid menjadi tempat di mana Rasulullah menyimpan pranata kehidupan sosial masyarakat. Bukan hanya hubungan dengan manusia, tetapi juga dengan Allah tentunya. Rasulullah menjadikan masjid untuk menuntut ilmu, bermusyawarah, mengatur strategi perang, merawat korban, dan menerima tamu kenegaraan. Pada dasarnya, fungsi masjid adalah tempat sujud kepada Allah, tempat sholat, dan tempat beribadah kepadanya. Masjid juga merupakan tempat paling banyak dikumandangkan nama Allah melalui adzan, iqomat, tasbih, tahmid, tahlil, istighfar, dan ucapan lain yang memang dianjurkan untuk dibaca di masjid. Lebih jauh dari itu, fungsi masjid tidak hanya terfokus pada persoalan ritual ibadah saja, tapi menyangkut segala pusat kegiatan masyarakat Islam. Adapun fungsi masjid di saat sekarang ini ialah sebagai berikut. Yang pertama, mengisi malam-malam Ramadan dan memperingati hari-hari besar Islam.
Tahun Baru Islam, Maulid Nabi, dan zikir bersama. Yang kedua, mendirikan sholat Jumat secara bersama. Yang ketiga, tempat kegiatan-kegiatan perlombaan seperti qasidah, rebana, dan didikan subuh bagi anak-anak. Yang keempat, tempat makan dan minum bersama yang dilaksanakan oleh jamaah masjid. Banyak ustadz-ustadz yang memberikan materi atau ceramah kepada umat, seperti Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Yahya, dan pemateri lainnya. Ini menggambarkan bahwa masjid di era milenial masih menjadi tempat jalannya dakwah pada umat Islam dan tempat berdiskusi antar sesama. Di era sekarang ini, Muslim milenial cukup memiliki gairah yang tinggi terhadap masjid. Terlihat dengan banyaknya beberapa di antara mereka yang giat dalam mempelajari ilmu agama ketimbang orang-orang tua. Terkhusus bagi kota-kota besar yang ada di negeri ini, banyak diadakannya kajian-kajian yang memberikan pengetahuan dan sarana berkomunikasi. Sehingga banyak di antara muslim di era milenial ini hadir untuk meramaikan berbagai kegiatan keagamaan yang diadakan di masjid-masjid. Dalam buku yang berjudul Pedoman Manajemen Masjid, dijelaskan beberapa fungsi masjid yang berkaitan sekali dengan era milenial seperti zaman sekarang ini. Di antaranya, masjid difungsikan untuk melaksanakan ibadah. Tempat pengajian keagamaan terbukti dengan adanya kegiatan-kegiatan untuk anak-anak dan remaja serta kegiatan untuk orang tua. Tempat membahas persoalan sosial dan mencari solusi demi kebaikan bersama. Masjid sebagai lembaga kesehatan dan bisnis. Masjid dijadikan tempat berdiskusi oleh remaja-remaja dalam mengkaji permasalahan agama. Masjid dijadikan lokasi pernikahan, dan masjid sebagai wadah dalam pengumpulan sedekah serta zakat. Semua fungsi ini tentunya menjadikan masjid sebagai tempat yang nyaman dalam berbagai kegiatan yang bermanfaat. Hal yang juga dirasa menarik pada masjid di era milenial sekarang ialah adanya perubahan dan perkembangan pada komponen masjid itu sendiri, seperti ruang untuk sholat bersama yang bagus dan nyaman, mimbar yang bagus dan menarik, arah kiblat yang jelas, tempat wudhu yang bersih dan nyaman, menara yang berfungsi untuk memanggil jamaah untuk sholat, dan dilengkapi dengan hiasan yang membuat jamaah kagum akan pesona dari bangunan masjid. Cara memakmurkan masjid. Inti dari memakmurkan masjid adalah menegakkan sholat berjamaah yang merupakan salah satu syiar Islam terbesar. Sementara yang lain adalah pengembangannya.
Sholat jamaah merupakan indikator utama keberhasilan kita dalam memakmurkan masjid. Jadi, keberhasilan dan kurang berhasilnya dalam memakmurkan masjid dapat diukur dengan seberapa jauh antusias umat Islam dalam menegakkan sholat berjamaah di masjid. Melihat ekstensi dan keberfungsian masjid baik pada era Rasulullah dan era milenial, tentunya kita menemukan fakta yang berbeda. Sejarah memperlihatkan bahwa di era Rasulullah masjid bukan hanya sebagai tempat sholat saja, akan tetapi menjadi tempat berbagai keperluan seperti tempat belajar agama, silaturahmi antara umat, tawanan perang, mengatur strategi perang, tempat peristirahatan musafir, dan lainnya. Menariknya, di era milenial sekarang ini, masjid lebih terfokus pada kegiatan keagamaan yang bersifat murni, seperti kajian keagamaan, memperingati hari besar Islam, dan para muslim milenial menjadi sebuah warna baru bagi masjid. Tak jarang pengurus masjid beserta perangkat lainnya menghadirkan para ustadz-ustadz kondang untuk mengisi kegiatan keagamaan di berbagai masjid. Hal ini tentunya adalah sebuah pembaharuan yang ada di era milenial sekarang ini. Dengan upaya ini menghadirkan umat yang mau bekerja sama demi memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Selebihnya lagi, wallahu a'lam bishawab.